Di sini saya seperti yang kalian ketahui ya, sedang PL. Nah, sebelum ke inti pembelajaran, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita lalui, yaitu 3.5 dan 4.5. Karena ini berisi apa? Yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan, dan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tindakan atau kegiatan kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks dunia sesuai dengan konteks penggunaan. Juga kita akan memperhatikan struktur kalimat passive voice. Ya, untuk pembahasan. Yang selanjutnya di sini saya ada teks ya. Ini kita bahas sama pre-activity let's go di SPSS. Ini semuanya perhatikan ke depan. Saya akan menyebutkan kalimat aktif dan kalian harus merubahnya dengan kalimat pasif. Tahu kan aktif dan pasif? Nggak tahu? tidak Objek sama subjek. Ini contohnya. Saya menendang bola, itu aktif pasif? Aktif. Good. Nah, jadi pasif kan sob gimana? Lah, saya tidak menendang bola. Bukan. Saya menendang bola. Coba jadi pasifnya gimana? Saya rebahan. Rebahan. Serius. saya menendang bola. Saya tidak menendang bola. Itu mah kalimat negatif. Masih teh aktif. Aktif, pasif itu kebalikan dari aktif. Nih, saya Lagi beritahu. mati. Saya beritahu. Saya menendang bola kan, berarti kalimat pasifnya bola ditendang oleh Saya. Itu. Oh, kata balik. Oh, dibalik. Sekali lagi. Siapa kamu namanya? Tony Susanto. Tony. Susanto. Tony Tony makan pisang. Makan ayam makan Tony. Hah? Pisang dimakan Tony. Bagus. Tony membuat surat. Surat membuat Tony. Nah, nanti mah dalam bahasa Inggris ya. Sekarang coba lihat teksnya semuanya. Silakan baca teksnya. Kalian punya waktu 3 menit untuk membaca. Belum punya? Belum. Kok baca? Guys, no. Cara amin. Let's read the text below. You have 3 minutes to read the next. Worker. Oh no. The answer no. What is air duplex? Have you ever witnessed an apple water? Ketua siapa? Ketua OSIS? Ketua kelas. Firman. Mohon apa nih? Mohon Firman apa nih? Oh, iya. Ya.
Firman Abdullah. Silakan baca teksnya dalam hati masing-masing. Yo. Firman is tomorrow is one. Are you classy? Bohong, apa lebih hewas? Besok weekend. Besok libur ya? Weekend man. Nah, kan ayo nah, belum mati. Nah, hanya Pak Guru wae, Pak itu mau itu. Kalender merah so. Tapi itu Jadi kamu ras, tapi enak. Udah bacanya? Udah. Nah, sekarang kita bahas. Coba dari teks tersebut lihat ke bawah instruction. What is earthquake? Apa artinya? Apa itu? Earthquake. Earthquake itu apa? Earthquake. Dia tahu. Kalau di Quake. kalau di Sunda ini Lini. Oh, gempa bumi. gempa bumi. Oh, tsunami gempa bumi. Oh, gempa tsunami. Gempa bumi. What is earthquake? Jawabannya apa? Apa itu gempa bumi? Coba dari teks tersebut apa jawabannya? Gempa bumi teh. Earthquake bencana. Maksudnya dari teks dari Astromo. Astromo. lihat di paragraf pertama. Baik, anu. Coba baca satu orang. Dua orang. Cuman. Biasa etan kudu izina biasa Pak. Being among the most deadly natural hazard strike without prior warning. Terus baca Oh, kan? Living in clear with wind. Loss of human Loss of human lives as well lives of things as community as So, silakan tulis itu yang nomor pertama. Di cirian di sini. Kalau belum tulisnya. Udah langsung dari sini kayu nomor eta teras manjang kedua, have you ever witnessed an earthquake? What effect did it have on you? Jadi kalian pernah nggak mengalami gempa itu sendiri? Pernah. Yes. Rasain. Yes. Good. Nah, efeknya seperti apa? Oh, iya. Bergetar, bahasa Inggris bergetar.
Kita dalam bahasa Inggris. Shaking ground. Shaking ground. Itu jawabannya bisa shaking ground. Terus apa lagi? Yang lain. Lihat, tremor teh. Kaget. Tremor. Shaking ground. Terus apa lagi? Tembok. Tembok. Retak. Terus nomor 3. Why are earthquakes considered as the most deadly natural hazard? Kenapa si gempa bumi itu teh dinilai sangat ya Sangat asli orang ajar. dinilai sangat menjadi bencana yang mematikan gitu. Kenapa? Yang dahsyat. Itu being almost the most deadly natural hazard itu yang pertama. Without any prior warning, living catastrophe in their wake with terrible loss of human lives. Oke. Nah sekarang yang selanjutnya itu saja. Can you find out the passive sentence on the text? Silakan cari kalimat pasifnya, ada nggak? Yang kayak tadi. Saya kasih dulu, lihat kalimat terakhir dari teks tersebut. Earthquakes are breathed by everyone. Itu pasif atau aktif? Aktif. Pasif. Kenapa pasif? Kita artikan. Jadi gempa bumi itu ditakuti oleh semua orang. Aktifnya bagaimana? Semua orang takut Dengan gempa bumi. Betul sekali. Dan selanjutnya, paragraf ketiga, lihat paragraf ketiga. Earthquakes are classified as large and small. Itu pasif atau aktif? Pasif. Jadi gempa bumi itu diklasifikasikan dengan gempa besar dan kecil. Pasifnya bagaimana? Gempa kecil dan gempa besar. Gempa kecil dan besar merupakan Gempa bumi. mengklasifikasikan gempa bumi. Marcos, untuk. Nah, selanjutnya what kind of the text is this? Jenis teks apa? Kalian tahu? Hah? Eksplanasi, betul sekali. Eksplanasi teks. Sok, balik tulis jawabannya di buku. Yang belum nanti bisa dilanjutkan. Nah, itu ya. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa? Evaluasi. Pasif sentence atau kalimat pasif. Apa kalimat pasif teh? Kalimat Jadi kalimat pasif itu we can use the passive sentence when emphasis is on the action verb and the object of the sentence rather than the subject of the sentence. Jadi kita lebih fokus ke action yang dilakukan oleh suatu subjek dalam sebuah kalimat. Jadi kita tidak fokus ke dalam subjek atau si pelakunya. Tadi misalnya Tony menendang bola, bola ditendang Tony kan? Itu fokusnya ke Tony atau ke bolanya? bola. Iya. Gitu. Alasan menggunakan passive voice kenapa? Yang pertama, jadi aksi si subjek itu lebih penting dari subjek. Misalnya, saya beri kalian contoh. Ada yang ingat kemarin mahasiswa yang diselekap oleh polisi? Berita itu tahu kan? Tahu? Ya. Ya. Demo. Demo jalannya. Itu
bisa disebut pasif ya. Kenapa pasif? Karena kita coba buat kalimatnya. Seorang mahasiswa dibanting oleh polisi sampai seorang mahasiswa dibanting sampai koleks oleh polisi. Itu fokusnya ke si polisi atau ke mahasiswa? Mahasiswa. Kenapa fokus ke mahasiswa? Mahasiswa yang menjadi korban. Iya, karena mahasiswa lebih penting, bukan lebih penting dari polisi, tapi dalam berita tersebut si mahasiswa itu lebih menarik karena koleks gitu kan. Jadi kalau menerangkan polisi yang membanting itu sudah enggak aneh lagi di berita. Gitu. Yang kedua alasannya subjek is unknown. Subjek tidak diketahui ya. Jadi yang ketiga, even when the subject is known, it is put at the end. Jadi meskipun si subjek yang melakukannya itu di placementnya atau penempatannya di akhir kalimat seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar passive voice atau passive sentence dalam kalimat simple past tense. Ada yang tahu simple past tense itu apa? Tidak. Singkat. Bicara Simple singkat. past. Banyak gak tahu? Pada jelas. Simple past tense. Enggak ada dan jelas. Bukan. Jadi Salah. simple past itu kalimat yang menerangkan waktu masa lampau. Apa coba? Kalimat yang menerangkan waktu masa lampau. Iya. Contoh ke sini aktif. Yang aktif dan pasif. Aktif. We ate donut. We are. Semuanya bareng. We We ate are donut. We ate donut. We are donut. Untuk pasifnya Donat. donut was eaten. Saya dulu. Donut was eaten by me. Donat dari ini. Sekarang untuk formnya atau rumusnya untuk aktif itu kan subjek, predikat, objek. Predikat. Kan? Nah, untuk yang pasif jadi subjek, To tambah be. to be, lalu verb Verb. 3 Baik. atau past participle lalu ditambah by. Kita identifikasi ya. We, ini we apa? Bukan ininya ini. We itu apa? Subjek. Subjek. Ya, verb, donut noun, objek. Kita sekarang pindah yang ke pasif. Donat jadi apa? Subjek. Was jadi To be. to be. Enggak, kita jadi Bab. verb 3 ya past participle. Ya. Kalau by me ya by. By. Nah itu. Jadi perbedaannya bisa kita lihat di sini ya, yang aktif dan pasif. Jadi si objek yang ini itu dirubah jadi subjek ke sini. Kan donat tadinya jadi dari objek ya. Ya. Nah sekarang jadi subjek kalau di passive voice nah. Subjek. Itu. Ada contoh yang lain, coba. Bentar, stop tulis dulu. Stop tulis dulu semua. Kayak pedaman. Pedaman itu. Macam kembali. Udah tulisnya. Nah. Kita lihat kalimat yang kedua. Aldi made some cookies. Aldi.
Apa artinya? Membuat Aldi membuat sebuah Cake. bukan sebuah, ini banyak cookies pakai S berarti banyak. banyak Beberapa kue beberapa kue. Aldi apa? Aldi subjek Made. To be. Verb. Oh. Yang aktif. Verb. Made apa? Be. Verb. Some cookies. Objek. Objek. Kita tuh pasif. Some cookies jadi apa? Jadi Subjek. subjek. Were. To To be. be. Made. Baik. Made apa? Baik. Tiga. Be. Baik. Be. I love you. Subjek. Jadi kan, nah sekarang to be-nya. Kenapa di sini was? Kalau di sini were? Kenapa? Ini tahu? Lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Lebih dari satu. Nah, betul sekali. Dari satu. Was. Ini singular. Jadi kalau untuk perorangan Wes. kita gunakan was untuk to be-nya ya. Nah, kalau untuk yang plural atau banyak kita menggunakan were. Ini kan donat cuma satu kan, donat nggak pakai s. Nah ini some cookies banyak ya. Silakan, ada pertanyaan? Nunggu ya. Kau tulis dulu tuh. Simple present. Berarti yang sedang terjadi ya masa sekarang. Lihat contohnya di sini kalimat aktifnya. Mom eats banana. Can you translate it? Artinya apa? Ibu makan pisang. Ibu makan Pisang. pisang. Untuk pasifnya jadi apa? Pisang mama. Banana is eaten by mom. Ini kan mom apa? Ibu. Subjek. Subjek is jadi verb. Banana. Objek. Nah sekarang di pasif kita rubah mana yang jadi subjeknya. Kalau di pasif yang ini Mom. bukan kalau di pasif. Banana pindah ya. Ini jadi ke sini. Ini yang jadi subjeknya. To be-nya kita pakai is. Kalau untuk simple present. Nah, tambahan to kita tambah dengan verb 3 eaten masih sama untuk rumusnya dan by mom. Seperti itu. Nah, sekarang yang di bawah, Miss Hana write some articles. Coba ada yang mau merubah kalimat tersebut. Jadi kalimat pasif. Silakan. Ada yang mau? Jadi, oh aku kurang identifikasi dulu. Tapi Miss Hana nama dia? anak subjek. Subjek, right? Verb, some articles. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan untuk merubah aktif ke pasif, kita lihat dulu objek di kalimat aktif. Objeknya ini some article, berarti kita rubah ke subject some article. Terus kita tambah to be. To be-nya apa? Is atau are? Is.
Kenapa is? Some articles. Pakai s ini banyak atau sedikit atau satu? Banyak. Dia berarti pakai apa? Are. Kita tambah verb 3. Rights. Verb 3 dari rights apa? Ada yang tahu? Written. Nah, jadi kalian harus tahu ininya juga nih. Verb 1, verb 2, verb 3. Terus kalau sudah gini gimana? Some articles are written, terus kita tambah by. By siapa? Miss Ana. Miss Ana. Some artikel jadi subjek, are, to be, written jadi verb 3, objek. Silakan tulis. Ini udah ditulis tadi ya? Astagfirullah. Yang udah lihat. Iya. Udah tulisnya. Nah, sekarang untuk tips yang lebih mudahnya, saya ulangi kembali ya untuk peraturan pengubah dari aktif ke pasif ya. Yang pertama, identify the subject, the verb, and the object. Langkah pertama kita harus menentukan rumusnya subjek, verb, dan objek. Itu langkah pertama ya. Yang selanjutnya, change the object into subject. Jadi rubah objek ke subjek. Jadi dipindahkan si subjek ke situ. Langkah ketiga, put the suitable helping verb that agrees with the object. Jadi kita menambahkan verb yang sesuai dengan ini ya. Cuman kita harus merubah verb tersebut ke verb 3. Change the verb into past participle. Lalu langkah yang selanjutnya, add the preposition by. Nah ini preposition. Selanjutnya, change the subject into object. Nah, jadi si subjek di sini kalau ke kalimat pasif jadi objek, berubah itu. Cuman kalian harus hati-hati lagi yang pakai ini nih. Sebelum pas 3, verb 3, kalian harus tahu menggunakan to be-nya yang tepat gitu. Plural atau singular. Sekarang coba lihat halaman selanjutnya. Nah, itu ada teks ya, 10 teks. Coba lihat. So, menurut kalian rubah kalimat tersebut jadi pasif.
itu nomor 1 sampai 5 rubah dari aktif ke pasif, dari 6 ke 10 dari pasif ke aktif. Oh iya, kalau pasif ke aktif lihat dulu. Nah, ada bedanya ya. Ya. Kayak ini. Jadi kita balikan Oh, dibalikin aja itu juga beda gitu ya. balikan lagi, ini yang terakhir berarti cuman gak pakai word kalau aktif, gak pakai to be ini, langsung verb. Cuman verbnya jangan pakai yang ini lagi. Tapi pakai yang mana? Pakai verb kalau di past simple past itu pakainya verb 2 ya. Yang ate, made, bukan verb 3. Bisa kalian lihat ke internet kalau bingung lihat verbnya, verb 3. Ya, jadi dibalikan lagi sang cookies ke Di kalau mama pasif ke aktif. dari seperti ya kayak gini. Oh, aktif ke pasif. Ya, so. Misterius the way the color of the way we cast out cars are the way down. Yes, banana. Misterius. Banana is. Apa sih? Si. Baik. Oh iya, ada yang lupa. Lihat ke depan semuanya. Untuk pronoun, apa itu pronoun? Ada yang tahu? Apa? Pronoun. Pronoun itu kata ganti ya. Nah, kalau di aktif jadi dari I jadi me. Kata ganti orang. Terus orang yang kelompok apa? We kan? We. Nah, pasifnya jadi apa? Nah, ini. As. Terus lanjut. Kamu apa? You. Saya. Yo. You. Pasifnya jadi Yo. udah apa pasifnya? Your. Your. Apanya? Masih tetapnya. You. Terus. He jadi apa? He teh apa tuh? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Pasifnya jadi him. Dia perempuan. Dia perempuan apa? She. She jadi her. Shim. Her. It masih sama jadi it. Benar-benar. They jadi them.
yang pertama she kan ada she, berarti jadi apa nulisnya? By. Ya, ini pun ada nih non. Ada nih non. Novel di depan. Ini teh udah habis. Udah payo ke mah. Contoh. Lihat di belakangnya ada halaman terakhir. Nah kalau itu mengisi verbnya ya, past participle-nya. Jadi kalian harus melengkapi yang ininya nih. Itu kan di titik-titik. Nah kalian lengkapi. Ya. Dikumpulkan enggak? Iya, di depannya. Sok, ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Baik, jadi kita hari ini belajar apa aja? Belajar pasif voice inter simple past. Passive voice. Apa passive voice itu? Kalimat. Kalimat marin. Tujuan dari kalimat passive voice apa? Lebih menekankan ke apa? Ke subjek atau objek? Subjek. Objek. 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 Karena objek dinilai lebih penting ya. Ya. Ya mungkin cukup sekian ya untuk pelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan yang belum ya. Ya. Terima kasih banyak. Selenakan. Jangan lupa kerjakan dan dikumpulkan. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.